Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini dengan NIM 22882011100006. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mengerjakan tugas membuat video pembelajaran pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Herman Taufik MPDI. Saya dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan tema akhlak, etika, dan moral. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, pembahasan tentang ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, pembahasan tentang persamaan dan perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang keempat, pembahasan tentang penerapan nilai akhlak, etika, dan moral. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Secara etimologi, kata akhlak berasal dari kata kholako atau khalukun, yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Atau dari kata kalkun, yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaan. Yang kedua, pengertian etika. Apa sih etika itu? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat kebiasaan baik. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tertentu. Yang ketiga, pengertian moral. Apa sih moral itu? Moral berasal dari kata Latin mos dan moros, yang berarti adat atau cara hidup. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide umum masyarakat yang baik dan wajar. Itu biasanya ditentukan oleh masyarakat tertentu tersebut, masyarakat di suatu daerah. Untuk pembahasan yang kedua, membahas tentang ruang lingkup. Yang pertama, pembahasan tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yang pertama ada akhlak pribadi. Yang paling penting dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Yang kedua, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna. Seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Sejak dahulu, manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut dengan masyarakat. Ruang lingkup akhlak yang keempat adalah akhlak beragama. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu. Tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu, engkau hidup bersama mereka dengan nasib yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Yang kelima, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah, ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan, maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Adapun ruang lingkup etika yang pertama, etika menyelidiki sejarah dalam sekian tidak sedikit aliran.
lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, etika merundingkan tentang cara kiat menghukum, menilai baik dan buruk suatu pekerjaan. Yang ketiga, etika menyelidiki faktor hal urgen yang mencetak, memenuhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Yang keempat, etika menyatakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang kelima, etika mengajarkan teknik-teknik yang ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Yang keenam, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapat mengerjakan kebiasaan yang baik dan menjauhi segala kelakuan yang buruk. Yang kedua, membahas tentang ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika yang pertama, etika menyelidiki sejarah dalam sekian tidak sedikit aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, etika merundingkan tentang cara kiat menghukum, menilai baik dan buruk suatu pekerjaan. Yang ketiga, etika menyelidiki faktor hal urgen yang mencetak, memenuhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Yang keempat, etika menyatakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima, etika mengajarkan teknik-teknik yang ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Yang keenam, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapat mengerjakan kebiasaan yang baik dan menjauhi segala kelakuan yang buruk. Yang terakhir, ruang lingkup moral. Moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan yang munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri sendiri, orang-orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Yang ketiga, membahas tentang ruang lingkup moral. Ruang lingkup moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan yang munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri sendiri, orang-orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Adapun pembahasan yang ketiga adalah perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Adapun dari segi perbedaan, yang pertama aspek sumber. Akhlak ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, etika ada pada akal pemikiran manusia, moral ada pada adat istiadat daerah tertentu. Aspek sifat, akhlak bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya. Etika sifatnya sementara, moral sifatnya sementara dan hanya berlaku pada daerah tertentu. Aspek sanksi, akhlak sanksi dunia dan akhirat. Etika sanksi dunia, moral sanksi dunia. Aspek kesesuaian dengan zaman, akhlak mengikuti perkembangan zaman, etika berubah sesuai dengan perkembangan zaman, moral berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama akan membahas tentang perbedaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaannya dari aspek sumber, akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, etika bersumber dari akal pemikiran manusia, moral bersumber dari adat istiadat daerah tertentu. Dari aspek sifat, akhlak bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya. Etika sifatnya sementara. Moral sifatnya sementara dan hanya berlaku pada daerah tertentu. Aspek sanksi, untuk akhlak, sanksi dunia dan akhirat. Etika, sanksi dunia, moral, sanksi dunia. Aspek kesesuaian dengan zaman, akhlak mengikuti perkembangan zaman, etika berubah sesuai dengan perkembangan zaman, moral berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun dari segi persamaan, akhlak, etika, dan moral berkaitan dengan nilai baik dan buruk, betul atau salah,
patut atau tidak patut, dan dituntut atau ditegah, merujuk kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan sikap seseorang, menurut prinsip atau gaya hidup manusia untuk melakukan martabat dan sikap kemanusiaan. Adapun untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, nilai dalam kehidupan sehari-hari, akhlak, etika, dan moral. Penerapan nilai akhlak. Yang pertama, bersedekah di kala lapang dan sempit. Yang kedua, memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menjenguk kepada teman yang sedang sakit. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan lebih menghargai kepada orang yang lebih muda. Yang kelima, berlaku adil kepada setiap orang. Penerapan nilai etika. Yang pertama, etika makan dan minum. Memulai makan dan minum dengan membaca bismillah, makan dengan menggunakan tangan kanan, tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, dan sebagainya. Yang kedua, etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu dalam keadaan baik. Tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna, berbicara dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang lain. Bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu orang lain, berbaik sangkalah kepada orang lain, dengarkanlah pembicaraan mereka, dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Yang kedua, penerapan nilai etika. Penerapan nilai etika yang pertama adalah etika makan dan minum. Memulai makan dan minum dengan membaca bismillah. Makan dengan menggunakan tangan kanan, tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, dan sebagainya. Yang kedua, etika berbicara. Hendaknya pembicara selalu dalam keadaan baik. Tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna, berbicara dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang lain. Yang bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu orang lain. Berbaik sangkalah kepada orang lain, dengarkanlah pembicaraan mereka, dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Yang terakhir, penerapan nilai moral. Yang pertama, penerapan nilai moral adalah yang pertama, tidak membuat kerusakan. Kerusuhan juga dapat diartikan kondisi di mana nilai moral tidak berfungsi. Maka dari itu, contoh moral untuk menjaga lingkungan yang tentram. Yang kedua, menaati peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Contoh moral misalnya saja, menaati peraturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Yang ketiga, menghormati dan menerapkan sopan santun. Nilai sopan santun ini juga termasuk suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga apabila tidak melaksanakannya berarti tidak memiliki moral yang baik. Ini merupakan contoh gambar akhlak yang baik. Seorang anak yang memberikan sesuatu kepada seorang nenek-nenek pengemis, itu artinya akhlak yang diajarkan oleh orang tuanya ditanamkan sejak dia kecil, sehingga ketika dari kecilnya dia sudah bisa paham kepada kondisi orang dewasa. Seperti anak ini, dia memberi kepada nenek-nenek yang sedang mengemis. Ini merupakan contoh gambar etika yang baik. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa 4 orang anak perempuan sedang belajar kepada satu guru laki-laki. Di situ menunjukkan bahwa etika kita ketika belajar itu mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Tidak ada pembicaraan di situ. Mereka dengan sangat hati-hati melihat apa yang diajarkan oleh gurunya. Mereka tidak berbicara di gambar tersebut. Mereka menikmati pembicaraan yang dibicarakan oleh gurunya tersebut. Itu menunjukkan bahwa etika yang baik itu seperti itu. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, tidak boleh berbicara. Gambar ketiga ini menunjukkan bahwa contoh gambar moral yang baik. Moral yang baik pada negara Indonesia ini biasanya anak yang lebih muda menunduk ketika melewati orang yang lebih tua. Seperti gambar di atas, seorang anak mengucapkan permisi ya nek. Nah, orang nenek tersebut menyahutinya dengan menjawab, iya nak, hati-hati ya.
Itu menunjukkan bahwa moral di Indonesia itu ketika anak-anak atau orang yang lebih muda melewati orang yang lebih tua itu menundukkan tubuhnya, seperti itu. Terima kasih kepada penyimak yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Harapan saya, dengan terselesaikannya video ini, baik pembaca, pendengar, dan penyusun dapat menerapkan etika, moral, dan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita termasuk ke dalam golongan kaumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang pada diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميم وزالت الحدود وجانا جحيم بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجاءنا جحيم يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمه لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميم وزالت الحدود وجانا جحيم
بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه، وزالت الحدود وجاءنا جحيم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة، والبخل والشقاق والجور والظليمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة.